Materi lanjutan dari chapter kelompok dan sosial media oleh buku Consumer Behavior penulis Solomon. Anda pernah dengar tentang komunitas brand? Mungkin saja Anda juga adalah bagian dari komunitas brand tertentu. Nah, komunitas brand ini adalah kelompok yang terdiri dari sekumpulan konsumen yang kalau dalam buku Solomon ini disebut sebagai penyemangat players atau biasa disebut dengan cheerleaders, di mana berbagi serangkaian hubungan sosial karena penggunaan atau minat yang sama pada suatu produk tertentu. Contohnya misalnya kalau dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lihat, kita bisa jumpai seperti beberapa komunitas mobil Brio atau komunitas mobil Agia. Karena ini adalah terdiri dari kelompok-kelompok pada brand-brand produk yang sama. Namun demikian, ternyata meskipun brand tersebut sudah tidak diproduksi lagi, komunitas brand ini tetap solid atau kuat dalam menjaga hubungan kelekatan di antara anggota kelompoknya. Ini sebagai contoh kita bisa lihat dari slide yang ada adalah produk internet Audrey dan juga komunitas brand dari John Soda, minuman berkarbonasi, dan Tom Petty, yaitu grup musik. Nah, anggota kelompok dari komunitas-komunitas brand ini biasanya tidak tinggal berjauhan satu sama lain. Peneliti menemukan bahwa orang-orang yang berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan komunitas brand merasakan perasaan yang lebih positif tentang produk tersebut dan akhirnya meningkatkan loyalitas brand. Jadi komunitas-komunitas brand ini akan melakukan penyebaran produk dengan menyebarkan buzz terkait dengan produk yang mereka cintai. Dalam perilaku konsumen, kita mengenal dengan istilah word of mouth. Jadi word of mouth ini berkaitan dengan bagaimana seseorang mentransmisikan suatu penilaian produk dari satu orang ke orang yang lain. WOM ini dianggap reliable dan terpercaya daripada pesan marketing yang formal karena pada umumnya WOM diperoleh dari orang-orang yang kita kenal. Nah, tidak seperti iklan, WOM ini seringkali berasal dari pengaruh-pengaruh sosial ya terhadap rekomendasi yang diperoleh. Jadi singkatnya WOM ini adalah ulasan atau rekomendasi atau penilaian dari seseorang atau kelompok yang berperan sebagai customer dengan melakukan penilaian terhadap produk maupun layanan yang disampaikan kepada customer lainnya. Nah, efek WOM ini jauh lebih kuat karena bisa mempengaruhi 50% penjualan barang-barang. WOM akan menjadi dasar yang paling utama ketika konsumen mau memutuskan membeli pada produk-produk yang tidak familiar atau produk-produk yang memiliki tingkat risiko yang tinggi. Misalnya ada produk keluaran terbaru misalnya shampoo atau misalnya teknologi terbaru dari smartphone tertentu. Maka pada umumnya konsumen akan lebih memilih WOM, word of mouth, atau ulasan dari konsumen sebelumnya sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk membeli dibandingkan dengan melihat iklan yang telah disediakan atau telah dibuat oleh perusahaan produk tersebut. Nah, salah satu strategi pemasaran yang juga saat ini lagi itu adalah dengan cara memviralkan produk atau jasa agar lebih dikenal oleh banyak orang. Ini yang disebut dengan buzz ya, buzzer.
Ini dilakukan dengan cara menstimulasi WOM terkait produk atau jasa. Ada dua tipe word of mouth, yaitu positive word of mouth dan negative word of mouth. Konsumen akan lebih banyak mencermati komentar-komentar negatif dibandingkan WOM positif. Terlebih lagi terkait dengan produk atau jasa, produk atau layanan-layanan yang keluaran baru. Konsumen akan lebih memperhatikan informasi-informasi negatif daripada informasi positif dan akan menceritakannya dan menularkannya lagi kepada konsumen lain apabila benar-benar mengalami pengalaman yang buruk. Penelitian membuktikan bahwa word of mouth negatif dapat mengurangi kredibilitas dari suatu perusahaan pengiklan dan mempengaruhi sikap konsumen terhadap produk sehingga menurunkan intensi untuk membeli. Di dalam marketing kita juga mengenal dengan istilah opinion leader. Jadi opinion leader ini seringkali mampu mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain. Pemimpin opini adalah sumber informasi yang dinilai berharga karena mereka memiliki kekuatan sosial. Karakteristik dari pemimpin opini atau opinion leader adalah kompeten, lalu aktif secara sosial, dan kadangkala juga memiliki peran memiliki kekuasaan berdasarkan status sosial mereka. Cenderung memiliki kesamaan nilai dan kepercayaan dengan konsumen lain, dan opinion leaders biasanya adalah trendsetter atau orang yang pertama kali membeli karena mereka lebih dulu bisa merasakan resiko dari pembeliannya. Kalau sekarang ini yang kita kenal dengan influencer munculnya influencer. Nah, influencer ini menyebarkan informasi tentang produk atau layanan karena influencer ini dapat mengubah pendapat banyak orang sebagai ciri bahwa influencer opinion leader ini adalah mereka-mereka yang aktif secara sosial dan memiliki status sosial yang dipandang dan dipercaya oleh customer lain. Sehingga influencer ini berbagi informasi dengan konsumen-konsumen yang mudah terpengaruh, dan kemudian konsumen itu akan terus berbicara dan saling menyebarkan informasi di antara mereka dan menghasilkan sebuah jaringan informasi. Masih berkaitan dengan WOM, ada juga istilah yang kita sebut dengan market maven. Market maven ini adalah jenis konsumen yang memiliki komunikasi interpersonal yang baik sehingga dapat mempengaruhi perilaku pembelian konsumen lainnya. Market maven ini dengan sukarela memberikan dan menginformasikan gambaran mengenai penawaran komunikasi pemasaran. Beda dengan influencer, pada umumnya influencer itu dibayar oleh sebuah perusahaan produk ataupun pelayanan, tetapi kalau market maven ini lebih secara sukarela. Dan mereka ini adalah mereka yang aktif terlibat dalam transmisi di informasi pasar, senang berbelanja, dan aware terhadap apa yang terjadi di pasaran. Juga memiliki pemahaman dan pengetahuan menyeluruh tentang produk tersebut dan bagaimana mendapatkan produk tersebut. Di dalam psikologi konsumen juga kita kenal dengan istilah surrogate customer atau konsumen pengganti. Konsumen pengganti ini adalah orang yang bertindak sebagai agen yang dipertahankan oleh konsumen untuk membimbing, mengarahkan, memimpin, atau mentransaksikan kegiatan-kegiatan pasar. Ini adalah perantara pemasaran yang disewa untuk memberikan masukan dalam keputusan pembelian. Contoh surrogate customer ini seperti dekorator interior, pialang saham, pembeli profesional, maupun konsultan perguruan tinggi. Konsumen yang menggunakan surrogate customer atau konsumen pengganti ini
memberikan kendali dalam pengambilan keputusan kepada surrogate customer ini. Dan pemasar ini tidak boleh mengabaikan pengaruh dari konsumen pengganti, karena konsumen pengganti inilah yang memberikan informasi kepada konsumen yang sebenarnya, konsumen yang akan membeli produk tersebut. Dan biasanya konsumen yang membeli produk tersebut itu akan sangat tergantung pada informasi yang diberikan dari surrogate customer. Jadi tadi kalau kita lihat opinion leaders itu macam-macam, ada yang influencer, ada yang namanya market maven, ada juga yang disebut dengan surrogate customer atau konsumen pengganti. Nah, bagaimana kita bisa menemukan opinion leaders? Ada beberapa metode yang disebut dengan pertama adalah metode self-designating. Jadi hanya perlu untuk menanyakan pada individu apakah mereka menganggap diri mereka sebagai kepemimpinan opini. Metode ini mudah diterapkan pada sekelompok besar, namun biasanya seseorang itu tidak sadar akan kepentingan atau pengaruh yang ia miliki. Metode yang kedua adalah metode sosiometrik. Ini melacak pola komunikasi di antara anggota kelompok. Metode ini digunakan untuk lebih memahami bagaimana perilaku rujukan dan menemukan kekuatan serta kelemahan terkait dengan reputasi seseorang yang terjadi dalam sebuah komunitas. Metode ini juga mempertimbangkan bagaimana kekuatan ikatan antar anggota di dalam jaringan sosial tersebut. Media sosial secara signifikan meningkatkan dan memudahkan akses seseorang untuk mengetahui pendapat orang lain tentang produk ataupun jasa yang digunakan. Media sosial menyatukan orang-orang yang memiliki pola konsumsi sama dan membentuk komunitas, saling berbagi hal-hal umum yang disukai. Biasanya mulai dari pakaian, entah itu mobil, musik, kandidat politik, dan topik-topik yang lainnya. Karakteristik komunitas online yaitu komunitas yang berkembang dalam komunikasi yang disebut percakapan di antara para anggota. Meskipun komunitas online ada secara virtual daripada di lokasi fisik, komunitas yang lebih baik menyediakan karakteristik nyata ini yang disebut dengan kehadiran dan menciptakan sensasi benar-benar berada di suatu tempat. Sama seperti komunitas offline yang berbasis pada keluarga, kepercayaan religius, aktivitas sosial, hobi, tujuan, tempat tinggal, dan sebagainya. Komunitas online juga membutuhkan komunalitas untuk menciptakan ikatan di antara para anggotanya. Model politik bagi sebagian besar komunitas online adalah demokratis, artinya diatur oleh rakyat. Rakyat itu maksudnya adalah oleh para penggunanya. Komunitas virtual membutuhkan ruang aturan yang mengatur perilaku untuk beroperasi. Dan agar komunitas online berkembang, sebagian besar anggotanya itu harus berpartisipasi. Semakin besar komunitas online, maka semakin besar kemungkinan komunitas itu akan berkembang. Ini yang dikenal dengan efek jaringan. Karena komunitas online mendapatkan keuntungan dari kekuatan massa. Di dalam era digital saat ini kita mengenal yaitu digital word of mouth dan digital opinion leader. Ada yang disebut dengan viral marketing. Ini terjadi ketika sebuah perusahaan produsen mendorong konsumennya untuk meneruskan konten-konten online terkait dengan barang atau jasa yang dijual kepada teman-temannya. Ini sering sekali kita jumpai saat ini, sudah semakin banyak ya. Pesan ini dengan cepat menyebar. Banyak pengguna media sosial yang ingin memuaskan diri dengan membagikan pendapat dan pengalaman mengenai suatu produk barang tertentu. Tujuan berbagi ini juga mungkin saja dilakukan untuk membangun citra diri.
Jadi sebenarnya bukan semata-mata adalah ingin memberikan ulasan atau penilaian terhadap produk ini, tetapi juga ada efek di mana viral marketing ini juga dilakukan karena individu ingin membangun citra dirinya dengan berbagi dan mendapatkan informasi dari orang lain maupun mempersuasi orang lain agar mengubah pendapat. Dengan demikian, konsumen di media sosial memiliki kemungkinan yang cukup besar tertarik dengan merek dari produk dan jasa yang orang lain bagikan di media sosial. Opinion leader memiliki jaringan komunikasi yang kuat yang bisa memberikan mereka kemampuan untuk mempengaruhi keputusan sejumlah besar konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Demikian pembahasan kali ini. Sekian dan terima kasih.